في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Halaman 40 90 doa keluar rumah. Tolong baca. Baca terus. Ya, berhenti aja dari depan aja. Kita baca. Lihat paragraf kedua. Bismillah, yakni dengan nama Allah aku keluar. Seperti yang pernah saya hafalkan, dengan itu bi, dengan di situ minimal 3 artinya, boleh 4 dengan ini, yaitu isti'anah, isti'adzah, tabarruk. Kalau mau disambung dengan tawakal nggak apa-apa. Apa saya ngomong barusan? Arti bi pada bismillah ada 3, boleh juga dibilang 4, yaitu isti'anah, isti'adzah, tabarruk. Kalau mau dipanjangin pakai ini nggak apa-apa, tawakal. Tapi cukup 3 aja, karena di buku-buku Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu cuma 3. Tapi ada yang bilang 4, 3 saja sudah masuk semuanya. Jadi dengan nama Allah aku keluar. Jadi kata dengan itu bermakna isti'adzah. Aku minta perlindungan. Gimana memahamkannya? Paragraf kedua. Lihat di atas. Bagaimana engkau, kata setan kepada temannya, bisa menyesatkan seseorang yang telah dicukupi atau dipelihara. Saya bilang, kata dicukupi sering kita dapati dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa. Apa arti dicukupi? Itu dilindungi, ya, dicukupi itu maksudnya dilindungi dan telah dijaga.
Nyambung semoga ya. Jadi dengan artinya isti'adzah, minta perlindungan dari godaan syaitan. Apa? Dari godaan syaitan. Jadi bismillah dengan nama Allah. Jadi bukan kosongan namanya dengan gitu. Artinya dengan, nggak kosongan itu. Dengan itu nggak kosongan. Itu artinya isti'adzah. Apa tadi buktinya? Paragraf kedua. Jadi pas kita keluar, setan itu sudah siap-siap nggodain kita. Bahkan dia nggak sendirian. Korin kita aja ikut. Dadain dek joboh. Tinteni meneh. Lah kene gak eruh. Lah kok eruh? Lah iki barusan dikandani. Dikandani sapa? Dikandani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalau keluar tema di antara arti dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang kita bahas kemarin, juga membenarkan khobarnya, berita-beritanya. Di antara beritanya, pemberitaan beliau tentang setan yang gak kita lihat. Jadi tadi pas keluar rumah, Bapak Ibu itu ditunggui. Nampak nggak? Enggak. Kita cuma disuruh mengimani berita dari Nabi. Kan kita lewati sudah tuh kemarin, ya. Bab berdoa setelah wudu, ya. Saya panjangkan penjelasannya. Ya. Jadi sudah siap-siap setan pas mau keluar. Kita mau keluar belum siap. Sebelum keluar, Bapak biasakan, kalau saya membiasakan untuk disuarakan. Kalau enggak nanti males. Disuarakan. Apalagi untuk ngajari anak-anak. Walaupun kita berangkatnya sendirian, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Yakin kan? Baru keluar, baru buka pintu. Jangan lali terus, wis diembong. Walah lali, bismillah enggak apa-apa, wis timbang ora mau coblos deh. Ya jangan gitu terus lah. Bang, enggak mau coblos. Lah perlu kalau melangkah satu langkah lupa, masuk aja lagi, tinggal masuk lagi. Kalau udah jauh ya jangan pulang, timbang nggak baca aja. Ya sudah, itu tadi saya sedang menjelaskan dua, satu arti B, apa? Arti B, kedua cocok dengan paragraf yang sebelumnya, yaitu kita ditunggui. Sedangkan dikatakan kepadanya itu ada yang menerjemahkan memahaminya malaikat, ya, ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Ya sudah, semoga paham. Coba belakangnya dulu juga, tawakkaltu 'alallah. Ya. Itu sebelum kita membaca, itu bisa dikaitkan dengan bi. Bismillahi bisa dikaitkan, bisa. Tapi kalau di belakangnya itu isti'anah, wala haula wala quwata illa billah. Itu kan pertolongan, kekuatan nak pertolongan kan. Hanya saya bilang udah 3 itu aja masuk, kayak makan. Mau makan baca bismillah, bi-nya perlindungan nomor 1, kedua tabarruk. Ya, karena setan siap-siap ikut makan itu. Pas kita mau makan siap-siap dia. Umpama balapan 1,
2, 3 gitu umpama. Tapi ya nggak ada gitu. Siap-siap. Ya. Baru otomatis kalau setan nggak ikut, Allah akan nurunkan berkah. Tapi nanti ada 2 jenis berkah. Makanan yang bersumber dari hasil yang halal, walaupun ya, bendanya halal, tapi hasilnya halal. Kan bisa jadi jual beli babi, kan jual belinya halal. Maksudnya jual beli, tapi karena yang dijual babi jadi haram. Nggak boleh, ya jadi haram. Maksud saya itu bahasa asal. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, itu diberkahi. Itu berkah pertama. Berkah pertama. Hati-hati. Makanya kalau nggak halal, kalau halal itu ada isi, halal itu ada materinya, aini, hissi, ada hukmi. Apa? Hukmi. Kita nyolong ayam, kita sembelih atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita makan. Ya, ya paham? Di jalan ketemu ayam orang, peok. Nah, secara material itu bendanya bukan najis. Ya. Ya kan karena disembelih. Dia bukan babi. Tapi secara hukum dia haram. Namanya hukmi. Haramnya itu hukmi. Karena ketika pas mau kita makan, orangnya datang. Curi ayamku, ya udahlah aku izinkan lah, kamu aja, sini maling gitu ya. Ya, paham? Curi ayamku ya. Ya udahlah, aku maafkan lah, nggak apa-apa, ambil. Berubah hukumnya kan? Iya kan? Detik itu juga berubah. Dalam hitungan detik mau dimakan. Nah, seseorang jualan cabai curian, yang beli kita. Ini cabainya jualan cabai curian. Saya beli cabainya haram apa enggak? Loh, cabainya yang halal, yang haram jadi duitnya. Halo, itu di pasar banyak benda curian itu. Banyak benda curian. Panen-panen itu banyak. Lalu saudara sadar nggak yang dibeli itu ada benda curian? Bawang curian itu. Jadi pas beli 1 kilo, beli. Kita duitnya dari jalan yang halal. Dan dia ketika nerima uang, hukumnya pindahnya ke situ. Dan dia beli bebek goreng. Bebek goreng yang dia makan itu haram secara hukmi gitu. Bukan cabenya yang haram, kecuali kalau dikasih. Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi sesuatu yang dia tahu benda yang dia beri itu adalah muharram, diharamkan, maka dia pasti mampir dalam neraka. Abu Daud. Jadi kalau tahu kayak no wong ae wis, itu nggak boleh itu. Kayak no. Kalau dijual ada yang beli itu ya halal. Tapi duit yang kita miliki ya, haram, niki dikapa no enak. Ya bembong ae wis. Ya. Tapi ya, itu cuma cara berpikir yang ini, cuma belajar mikir. Jangan-jangan nggak tahu. Sudah, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, 1 potong, wala haula wala quwata illa billah. Ya, potongan yang kedua dari terjemahan B. Apa? Terjemahan B.
Sama dengan makan juga. Ini kan saya jelasin tentang makan. Bismillah. Bismillah memang nggak dijelaskan dalam semua buku. Kalau nggak ada dijelaskan, lalu kita pahami, bisa saja ini untuk mudah mencernanya. Halo? Hah? Untuk mudah mencernanya. Khalid bin Walid pas habis menfatah suatu negeri, ditantang, kamu berani minum racun ini, kata ratu yang Nasoro. Berani, kata Khalid bin Walid. Bismillah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati wa la glek. Enggak apa-apa. Iya, Khalid bin Walid. Lalu ditiru sama dai dalam seminar antara Nasoro sama Muslim, masuk video. Yang di kitab orang seberang itu, orang seberang aja. Dua orang itu dia bilang, kan mereka ada yang melakukan minum racun, tantangan minum racun, akhirnya ribuan mati kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu ya? Yang tahu. Mati kan? Ditantang ke dai dalam seminar itu. Ini kamu berani minum racun, walaupun bahasanya nggak seperti ini ya, nggak ingat. Diminumnya, oke, cuma Bismillah ya, Bismillah, nggak mati, nggak mati. Kalau nggak ada tafsirnya itu bisa menawarkan racun itu Bismillah. Halo, bingung? Tapi jangan minum racun besok. Jangan minum racun. Siapa tahu ada yang makan di suatu daerah kasih racun, dikasih ini. Bisa saja. Pas dikasih racun, Allah menghendaki dia nggak mati. Nggak diracun mati. Iya kan? Nggak diracun mati. Kan nggak diracun kan? Lagi sholat mati. Diracun nggak mati. Ditabrak nggak mati. Nggak ditabrak mati. Kan ada orang ditabrak. Dubrek. Goleng-goleng mobilnya. Selamat, kan banyak YouTube. Mau ditabrak nggak jadi ya? Ya sudah. Maksudnya ngajak mikir aja ya. Ya, tapi habis ini jangan nyoba-nyoba minum baikon. Bismillah. Popo jangan, ya nggak syar'i. Ya nggak syar'i. Itu kan, oh ya saya ingat si Nasoro itu bilang, katanya kamu umat Muhammad itu bisa kebal racun kalau makan kurma 7 ajwa 7 butir, dia tidak akan membahayakan, tidak membahayakannya sihir dan racun pada hari itu. Nih. Itu namanya. Ditantang. Ini bukan ilmu, ini diskusi agama, bukan belajar apa. Sini kita adu kedikdayaan gitu, enggak. Orang ini lagi bercerita di dalam Al-Qur'an, di dalam ini. Sebenarnya si muslim itu enggak balikin dia. Nah, kamu enggak balikin dia, enggak kamu curang, mau kita minum bareng lah. Biar jelas. Ya, sudah. Jadi kalau saya bilang di buku-buku nggak ada itu. B-nya di situ dalam makan untuk mencerna, untuk ya memang nggak ada. Cuma kan ada yang sambungannya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bisa untuk cerna juga bisa, Ya sudah nih, makanya di jalan tawakal tu Allah. Kita teruskan dulu. Coba ulangi paragraf kedua biar paham yang tadi.
Sabda beliau, Bismillah, ulangi. Terus, berhenti. Bentar, Masya Allah. Berarti dengan baca ini, secara tekstual, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, kita telah diberi hidayah, wahudita, wahudita. Salah satu red yang untuk kaitannya hudiyah. Kita pas membaca ini otomatis kita dikasih taufik. Tapi membacanya kalau bisa dengan bahasa saya selalu mengatakan penghambaan, agungan. Bagus kalau bahasa yang sederhana dengan pemahaman. Mudah-mudahanlah di jalan kita mau keliru nggak jadi. Butuh nggak itu kita biar dikasih hidayah? Butuh. Sudah baca zikir pagi, keluar rumah mau ke kantor baca lagi, loh kan? Banyak kali itu perisainya. Makanya memang ad-du'a'u silahul mu'min. Itu senjata orang Terus beliau wa anta tastamir. Ini dari sisi teks hadis ini seperti yang sudah berulang saya kasih tahu, yang untuk yang berulang itu adalah, tapi ini jadi tambahan. Yang goda kita ada yang reguler, namanya Qorin, Sahih Muslim dan yang lainnya. Yang irreguler, Sahih Bukhari. Bukan irreguler ya. Reguler itu enggak gantian, enggak muakibat, enggak gantian. Sahih Muslim, masalah masuk Islamnya, dia gara-gara beda redaksi Muslim, aslama dengan aslamu redaksi Tirmidzi, tapi Nabi berkata, wala yadulluni illa ila khairin, itu sama. Dia korinku itu ngajakku kecuali pada kebaikan. Kalau aslama berarti dia telah masuk Islam. Kalau wa ana aslamu minhu, dan aku selamat darinya, ada yang menerjemahkan ya enggak masuk Islam, cuma enggak bisa nggoda lagi. Belakangnya yang dipakai sama. Dia tidak ngajak padaku kecuali pada kebaikan. Ya, yang jarang saya sebutkan tapi pernah, Utsman bisik-bisik ke Ali. Dalam Bukhari Muslim, Nabi kan bilang, setan aja minggir, gitu. Kepada engkau, wahai Umar. Saya bukan engkau, salah ucap. Ya. Kata Nabi kepada ibu-ibu, kalian takut sama Umar, ibu-ibu? Iya. Setan aja minggir Umar. Tapi Umar ada di situ. Umar ini kalau setan
temu dia di satu jalan, pasti setan cari jalan lain. Jadi Utsman sama Ali bisik-bisik. Karena diberitakan seperti ini bisik-bisik. Li, aku kok kepikiran, Li. Jangan-jangan korin Umar iki koyok korin Nabi, Li. Wis mlebu Islam. Ali tidak menggubris. Bisik-bisik. Utsman berpikir korinnya Umar sudah masuk. Bapak, ini banyak korin di sini. Banyak nampak. Aku. Kono. Karena nggak nampak pemberitaan dari Nabi wajib kita ini kan kita mengimani berita dari Nabi, sidqu khabarihi. Jadi membenarkan khabarnya, berita dia. Nabi memberitakan kepada kita. Ada. Nah, pakai Bukhari, sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di tengah lautan. Air satu redaksi tengah lautan. Tiap hari dia ngirim saroyahu, bala tentaranya. Saroya, sariyah. Riyatun sariyatani saroyahu. Dia ngirim pasukan-pasukan. Dan setiap hari melapor. Goda fulan melakukan ini. Datang yang lain. Kugoda fulan melakukan ini. Lalu datanglah yang lain. Kugoda fulan dan fulanah berpisah. Lalu iblis sang raja berkata, ni'ma anta, sebaik-baik tentara kaulah. Sebaik-baik tentara kaulah. Subhanallah. Kalau setan godai manusia dari kesyirikan, itu suatu keistimewaan. Tapi kalau menggoda orang berpisah suami istri karena perkara kecil, dipuji oleh iblis. Ni'ma anta. Ya. Jadi yang goda kita berapa? Minimal 2 lah ini. Bisik-bisik segala. Kamu bisa goda orang itu yang barusan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wala haula wala quwwata illa billah. Ya gak bisa, wis dikasih petunjuk, wis dilindungi, wis dijaga, ngono lah ya apa. Berarti kita enggak butuh taufik, hidayah, petunjuk, berarti enggak baca. Ya, sing maca, sing rumangsane butuh perlindungan, butuh penjagaan. Ya karena enggak nampak. Coba pas keluar, pakai mana arek-arek ngenteni gitu ya. Arek-arek setan keluar apa kon? Nah, lagi. Pencak boten ya. Enggak nampak, itulah ribetnya. Diannya setan enggak nampak, dia menggoda dengan semua cara, depan belakang, kanan kiri, itu juga enggak kita sadari. Ya Allah. Oleh sebab itu saya juga selalu berkata, ide buruk, terinspirasi yang buruk itu cuma 2 aja. Kalau enggak hawa nafsu, ya setan. Ide baik 3. Hati nurani, dhamir, malaikat, atau taufik langsung dari Allah. Halo? Ide baik 3 arah.
ide buruk dua arah. Menang mana? Sebenarnya ide baik. Taufik, malaikat. Malaikat. Ibnul Qayyim ada wadawa, malaikat menjadi penasehat kita. Malaikat itu nasihati kita. Tinggal pakai tafsir Allah takhafu wala tahzanu. Ya kan? Kalau pakai tafsir, Ibnul Qayyim menyatakan dua-dua. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kalau enggak pakai tafsir, ya semua kehidupan sungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah turun kepada mereka para malaikat. Kan umum itu kan lafalnya kan? Yang berkata, janganlah kalian, wahai orang yang istiqomah, takut. Dan janganlah sedih. Belum pakai tafsir itu. Ya. Kalau pakai tafsir nanti ntar. Jadi orang yang istiqomah itu dibisiki. Turunkan kepada mereka para malaikat secara khusus. Kalau pakai tafsir, karena ada ayat di belakangnya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, tafsirkan oleh sebagian, tapi kebanyakan itu indal maut, indal ihtidhar, kita dihadiri kematian. Malaikat membisikkan Allah takhafu, yang pertama jangan takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, jangan sedih ninggalkan kerabat keluarga, anak istri. Itu pakai tafsir. Jangan takut. Tapi di ayat lain Allah berfirman memerintahkan malaikat fasabbitul ladzina amanu. Teguhkanlah orang-orang yang beriman. Teguh itu enggak grogi. Jadi kalau orang berdirinya koyongan karena bangun tidur, atau karena sakit, atau karena habis makan sesuatu yang bikin dia fly, apa itu? Yo, jalannya enggak beres, itu enggak sabit. Kan juga hati. Jika hati itu enggak sabit, ya gini-gini. Resah, bingung, duit, ya, duit, bingung. Ya. Itu kalau orang yang diteguhkan oleh malaikat atas perintah Allah, maka orang ini teguh. Uang teguh, biasa, santai. Ada derita di hatinya. Banyak uang, yo enggak sombong. Paham? Karena teguh. Itu juga termasuk dari bisikan malaikat. Bisikan malaikat. Kalau pakai dalil yang lain, biar tahu, biar ada bandingan. Ini masalah bandingan. Saya banding-bandingkan, saya panjangi biar ada rasanya. Karena Allah berfirman tentang para malaikat yang Allah titipkan di depan dan di belakang kita. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi. Lahu itu satu. Baginya. Nya bukan lahum, tapi lahu. Lahu, lahuma, lahum. Ini lahu. Untuk satu manusia, mu'aqibat. Ada malaikat yang silih berganti siang dan malam. Baini yadaihi dari depan, khalfihi dari belakang, yahfazunahu min amri, jaganya karena perintah Allah. Ibnu Qayyim memasukkan ini termasuk yang juga menjadi penasehat manusia. Jadi kalau terinspirasi lakukan kebaikan, bisa taufik, dalilnya malah segudang, ya, paham? Bisa malaikat yang membisikkan, kata Ibnul Qayyim, menasehati,
Bisa juga dari dhamir, karena Nabi pernah bersabda, sal dhamirok istafti nafsak. Jadi Nabi ditanya satu perkara, enggak jawab. Ditanya satu perkara, enggak jawab. Malah bilang, mintalah fatwa pada dirimu sendiri, pada jiwamu gitu. Mungkin kita terjemahkan. Kalau yang satu, yang nomor satu, sal, is'al, dhamir, hati kecil, dhamirok, tanya hati kecilmu. Ternyata kita punya hati kecil. Dalam bahasa Indonesia populer dengan hati nurani. Hati. Hati itu bahasa Arab. Hati. Orang punya hati. Itu orang yang hati. Ihtiyati. Fikih itu fikih. Ya, hati nurani. Hanya saya ditanya, Ustaz, saya kok seperti dibisiki. Saya habis kecewakan orang tua, saya dibisiki. Orang perempuan bertanya. Saya dibisiki, kau durhaka, kau harus berbakti pada orang tua. Itu yang ngomong siapa? Tahu saya nggak ngelihat. Ya, tiga-tiga bisa dipilih, mungkin terjadilah. Bisa jadi itu langsung ilham, bahasa yang lain taufik. Bisa jadi itu bisikan malaikat. Bisa jadi hati kecil saudari. Ya bingung. Yang tepat mana? Mana tahu saya? Saya nggak pernah tengok. Atau malaikat bersayap terbang. Berbaktilah pada orang tuamu. Enak. Gak usah jawab ya. Tembus pandang. Ustaz syukur tembus pandang lihat malaikat. Ora, ya gak ngerti. Pokoknya kira-kira ya telu iku. Lain gak hati kecil. Coba Pak, bertengkar sama orang. Bisa jadi kita bilang, kamu yang salah ya. Dalam hati dalam sini kan. Kamu yang salah. Iku sing muni sapa? Mbuh. Ya bisa jadi hati kecil, bisa jadi bisikan malaikat, bisa jadi itu taufik dari Allah. Kamu yang salah. Jadi kita kan nggak ngikuti itu kan, langsung karena dosa bisa dakwah nggak tajam basirahnya. Al maksiyatu tu'mil basirah, kata Ibnu Qayyim. Maksiat itu membutakan mata hati. Dia nggak bisa, dia dapat itu, tapi mata hati maksudnya dia nggak bisa membacanya, lewat. Kadang-kadang kita gini, nggak usah ke sana, kok ada bisikan gitu, nggak usah ke sana. Yang seru lagi yang dikhotbahkan sama dai khotib Jazirah Arab, ada banyak itu yang bulan Dubai juga di Bahrain. Ya, bukan apa ya, ini yang pas tanknya Israel lewat, dia masang ranjau tahun dulu ya, beberapa tahun yang lalu, dia masang ranjau, yang lewat, udah dekat, tiba dia dengar suara sabbit sabbatakallah, berulang keras, sabbatakallah, mundur dia. Teguh di situ saja, tetap di situ. Semoga Allah meneguhkan pendirian. Intinya nggak usah kamu terlalu mundur jauh, nggak apa-apa. Jauhnya belum sudah dipasang, cuma belum disetting gitulah. Lewatlah tank Israel. Lalu bunyi, hancurnya porak-poranda habis semuanya. Padahal yang dipasang baru berapa biji, tapi yang baru dari sana blur. Nangis. Tapi tadi dia nyari sebenarnya, dia belum saya terus nyari. Ternyata yang ngomong gitu pasir. Dia dengar pasir ngomong.
sama dengan nanti Dajjal, perang sama Dajjal dan bala tentaranya. Semua makhluk bisa bicara dukung muslimun illa syajaratul ghurqadi, kecuali pohon ghurqad. Nah, nanti semua bisa ngomong. Ya muslim, ada Yahudiyun khalfi uqtulhu. Apa? Jadi pasir ngomong, bantu. Tapi itu kan bukan memberi inspirasi. Ngerti? Ya, jadi penasehat. Dan itu dibenarkan beberapa ulama vokal yang khotbahnya saudara pasti tahu, nyeneng no. Yang nggak usah di ini, biar nggak jadi favorit. Karena yang benar itu tidak membuat orang jadi suka sama yang satu, nggak suka sama yang satu. Ya, kadang-kadang orang suka, iki cocok aku lombok telu iki. Iku ora ono lombok, klengang-klengar opo ya itu nggak boleh gitu ya. Seneng aku seneng mau sangar ini. Ah, ah. Padha wae pokoke maca Quran karo hadis semari to. Ya, bisa difahami, ada yang ngajinya nggarai tidur, ada yang ngajinya semangat, ya ada. Ya dua-dua, kecuali yang di ngajekno apa besok nyembah demit, itu baru jangan di ngaji. Kan ditahdzir manusia darinya. Tahdzir apa? Ditakuti, diperingatkan. Ya sudah, itu penjelasan terakhir. Apa yang saya ditunjuki kan hidayah kan. Nah, hidayah belakangnya apa? Nasihat malaikat, belakangnya dhamir. Terlalu banyak bantuan Allah untuk kita, tapi hati kita ini kotor, tak bisa lagi merasakan, menghayati bisikan itu, kata-kata itu. Kalau dalil malaikat itu banyak, ya cuma kita tidak mendengar. Kalau baca Riyadhus Shalihin bab ciri tanda alamat cinta Allah kepada seseorang adalah Nabi bersabda, man zara akhan lahu au maridan qala lahu malakun tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Itu kata malaikat. Enggak dengar kita. Ya. Mana dengar? Riyadhus Shalihin. Mana kita kunjungi saudara kita sesama muslim kurung karena cinta kepada Allah, karena Allah, bukan karena dia mau panen rambutan, ya bukan karena mau panen duren, ya, bukan karena disembelihno mentok, bukan ya, karena Allah, atau mengunjungi orang sakit, au maridon, ada maridon, atau dia mengunjungi orang sakit, jenguk, malaikat berkata kepadanya, tibta, kalau pakai harfiah, kau telah melakukan satu kebaikan, kalau pakai tafsir, yang menyebabkan kau akan mendapatkan balasan-balasan dari kebaikan yang kau lakukan. Wa toba mamsyaka, yamshi masyan wa mamsyan, bahwa masyin, zaka mamsyun, imshi la tamshi, syan mamsyan, imsyatun. Jadi watoba mamsyaka, bagus juga bagus, termasuk bagus jalanmu, dalam kurung dapat ampunan pahala dari Allah, tapi jalan kaki memang ya, karena masya yamshi, dan kau telah menyiapkan watabawwa'ta minal jannati manzila, kau menyiapkan satu rumah istana dari jannah, maksudnya di jannah. Benar enggak? Enggak. Kecuali pakai yang Sahih Muslim. Itu malaikatnya dijelmakan Allah menjadi ya, anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra, laki-laki yang mengunjungi saudaranya sesama muslim di desa yang lain. Fa arsalallahu
lahu malakan. Allah ngutus untuknya satu malaikat. Jika dia sampai di desa itu, malaikat ini nanya, ila aina turidu? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku kemari ingin mengunjungi saudaraku dalam kurung sama muslim karena Allah. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaiha? Ada sesuatu yang dari nikmat yang akan kau peroleh dalam tafsir, boleh itu dikasih gitu loh. Ya kayak tadi rambutan, duren, buah-buahan kan. Jo nang omah jo, ayo jo bro, ayo bro nang omah bro, panen bro. Podal dadain nawai itu mangan rambutan gitu. Ini saya ngajari beneran. Kalau saudara diundang itu, hilangkan hitunya. Hilangkan, belakang, gerbongkan. Tajdid nih. Buatkan. Ziyaratul Akhir. Baru ikut di belakangnya memenuhi undangan, ada babnya sendiri. Undangan makan itu ada babnya. Baru berangkat. Pas di situ, apa ada sesuatu yang kau peroleh darinya dari satu nikmat? Misalnya dia ngasih atau hutangnya atau bisnis, la ghairu anni uhibbuhu fillah. Kecuali tidak ada urusan dunia, ada yang nikmat urusan begituan. Kecuali aku cinta kepada karena. Baru malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi rawahu muslim. Fa inni, kalau begitu ketahuilah dalam fa, kalau begitu dalam kurung ketahuilah inni sungguhnya luar kurung ku Rasulullah utusan Allah ilaika kepada engkau bi annallaha bahwa Allah ahabbaka mencintaimu kama ahbabtahu karena dia kau mencintai saudaramu. Jadi malaikatnya langsung dijelmakan jadi manusia. Ruwahu Muslim. Ini yang pernah saya ajarkan sekali. Makanya kalau safar itu ada 3. Safar ibadah, safar ibahah, safar ya, hati-hati kalau safar. Jangan cuma ibahah aja ngelencer. Mangan, nang konco, bingung-bingung. Kayak jawis, ya, jangan karena bingung, tapi karena niat ziarah. Maka itulah pentingnya bab niat. Penting bab niat Bapak, teman-teman. Penting sekali. Menurut saya rumit ini kalau nggak kita tetapkan. Maka ditain juga. Makanya ada yang mewajibkan wajahmu ya Allah. Ada yang mewajibkan bagian kecil. Nah, banyaknya redaksi baik Quran, wajhillah tabtaghi biha abtaghi biha wajhallah tabtaghi biha wajhallah. Ada itu kata wajah Allah minimal. Ikhlas bukan hanya wajah Allah, bisa redaksi-redaksi yang lain. Misalnya fokus pada perbuatan yang itu dalil perintahnya jelas gitu loh. La yukhrijuhu illa shalah Bukhari, la yuridu illa shalah Muslim. Ayan hazuhu illa shalah Muslim. Angkat dia ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali sholat, tidak mengeluarkan yang kecuali sholat, tidak memberdirikan kecuali sholat. Itu dalil. Salah satu terjemahan ikhlas, deskripsi penjelasan ikhlas adalah fokus pada perbuatan itu, gak pakai campur. Boleh juga ridho Allah, boleh juga jannah Allah, boleh juga dipelihara dari nar Allah, boleh juga biar mizannya berat, boleh juga biar hisabnya hisabai yasira, biar mahsyarnya juga enggak menderita yamshi mukibban ala wajhihi, tangannya di atas wajah. Jadi kalau ada orang breakdance pakai tangan gini-gini enggak sepiro, bro. Breakdance itu pakai irung. Baru jos. Ini loh. Paham? Itu bahasa tuh. Jangan usah kok lagi ini ngomong iya. Jadi nanti orang yang kafir itu di hari kiamat jalan ya pakai hidungnya. Dan gitu dicampakkan dipakai nasihatin kadhibah.
kadibatin khati'ah, ditarik, dibuang. Ada yang tenggelam nanti, keringatnya sampai segini nih. Telinga, hidungnya tenggelam, itu ruahu muslim loh di padang mahsyar. Karena kita takut itu, akhirnya setiap kita mau ngelanggar mikir, oh, dek donya ngene wis sora apa meneh dek kuburan iki. Dek donya bisa melong-melong. Jo, tolong Jo, waduh Jo aku loro Jo. Tukokno obat Jo. Ya dek kuburan jaji Jo, gak ono. Tuh Pak, saya buka aja. Saya kalau tafakur gitu, ya Allah, wong di dunia kayak gini ya Allah. Gimana kau siksa aku di kuburan? Gimana nasibku? Aku akan minta tolong ke siapa? Kalau di dunia masih mungkin. Nak, tolong ambilkan ini nak. Lagi kuburan mau nak mana bisa? Tolong ambilkan air panas nak. Alah, ambilkan ini nak. Datang anak mijiti semua, datang istri, di kuburan gimana nanti? Nggak ada yang kupanggil ya Allah. Jika kau siksa aku minta tolong pada siapa? Kecuali hanya kasih sayang. Itu tiap hari saya gitu. Saya tiap hari gitu. Saya buka ini biar kalau ada baiknya. Contoh, paham? Saya bayangin itu, wong dek dunya sakit kepala koyo ngene. Ya apa dek kon oleh loro iku diantemi. Ini apa diimpit, dipentungi. Tidak ya Allah. Saya suka berkata, "Madza taf'alu bi ya Allah?" Turtul maqabir. Ziarah ke kubur itu artinya ya enggak selamanya gitu loh. Karena ziarah kan balik. Oh no. Mana? Apa yang kau berkata tu azibuni wa ana abduk wa ana dhaifuk, itu tafakur saya. Azab aku ya Allah. Dan aku ini hamba, aku lemah, orang lemah. Mau apa? Di dunia kau ginikan bumi, diam kami nggak bisa, cuma berteriak, ya Allah, ya Allah. Kau datangkan angin, coba teriak kami, ya Allah. Apalagi kalau di ini mesti cari-cari lari, di kuburan mau lari kemana? Itu maksud saya sambil mengajak merenung, ya, ngajak merenung apa yang kita pelajari dari diberi hidayah. Ya, ikutilah bisikan. Jangan nunda amal. Aku tak sedekah, engko ayo wis, ya wis setane sing goda. Ora usah, duitmu ku kurang. 10.000 dikei 1.000 karo sangang. Soale engko. Paham? Wis kekno ae jo, kekno saaken wong. Angel-angel golek tuman wong. Nah, gitu. Apalagi udah jelas kerabat. Ini kan dalilnya segudang. Kerabat butuh. Kayak Nora ya sudah yang menang. Nanti kayak makanya ada bab musarok mubadaroh. Ya, basari mubadaroh, badiru, jangan ditunda. Yuk, sholat malam. Kan bilang alaika lailan tawila. Karena kita tunda. Wah, ya wis pas wis. Kalailan tapi wis greges rumangsane kan kayak greges tapi wis karena soto rawon kopi susu dan goreng ya orang greges. Ya sudah, visual ada pertanyaan, saya tunggu 15 detik ya. Ya enggak dapat selaha maka sabat walaiha mak sabat sepanjang yang dia amalkan, panjang yang dia yang lain sama orang yang puasa lalu sudah siang teringat fatwa Imam Nawawi dalam Sahih Muslim di Syarhil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang puasanya nyakiti orang lain, bukan hanya tamu, tuan rumah bisa, maka berbuka puasa sunnah buka itu lebih, lalu dia berbuka, dia udah dapat pahala 1
niat melakukan puasa. Dua, perjalanan puasa itu sudah dicatat sebagai sebuah derita yang bermakna kebaikan. Cuma ulama berbeda pendapat masalah dia mengqadha atau tidak. Sebabkan adanya hadis walaupun dia kan lumayan lah gharib. Ada perintah Nabi untuk mengqadhanya. Yang mengatakan anjurkan diqadha, ada yang bilang wajib diqadha, ada yang bilang enggak harus diqadha sama sekali. Karena sabda Nabi kepada salah satu istrinya, editan aja langsung, al-as-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi insya'a shoma sya'a aftara. Lalu dia bersiap, pelaku puasa sunnah itu amir terhadap dirinya, jika dia mau dia tetap dia berbuka, jika dia mau dia tetap berpuasa. Umuman redaksi ini kata yang lain enggak dianjurkan, dia harus mengqadhanya. Ada yang lain bilang barang siapa yang enggak pernah tinggal puasa sunnah, mengqadhanya itu lebih diprioritaskan karena masuk bab larangan meninggalkan amal yang biasa dikerjakan. Tapi dia sudah dapat satu niat, man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu lahu indahu. Kalau di sini bukan hasanatan kamilatan ya. Asyron asyra belakangnya di depannya saya ragu, ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin katsira. 10 700 berlipat-lipat kalau dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Satu tapi kamilah, purna. Tapi nanti tetap dia laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Didapat. Makanya kalau doa habis wudu. Doa mau tidur habis, jangan lupa wudu. Lupa. Kan saya menegaskan, malaikat suka kepada orang yang suci ya. Nggak usah saya jelaskan lagi. Dan kalau habis wudhu insya Allah nggak tertidur. Dan kalau baca jangan habis ngobrol baru kita baca, itu biasanya capek, tertidur. Tapi juga mungkin bacanya mulek, sajdah gitu ya. Kalau itu ya tertidur saya percaya. Antuk turuni jam piro. Ini tadi malam tidurnya jam 2:15. Mau nggak hadir nggak berani saya. Akan konco. Nak no komputer. Kira tahajud, Ustaz kok rajin tahajud. Ora sedawa iku ora soleh nemen ngono ora. Saya benakno minta taufik dulu. Minta taufik dada iso. Sistemnya ternyata di tracker orang 25.000 kali. Jadi saya Windowsnya saya ini kan mau virus asli saya sudah mati, baru yang ini lagi semalaman saya. Terus cari, ternyata ya udah pas jam 2 semuanya selesai. Update Windows 11 baru, terus keluar sampahnya udah jam 2 kedapat lagi. Sampah Windows 10 yang lama dapat, ternyata isinya ini semua sudah bahkan dan seterusnya. Akhirnya saya lihat lama itu ora turu mikiri jawaban. Aku mikiri komputer awan ora kober ngajar. Nah, habis ini ngajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع